Oke, kembali lagi bersama saya Hadri Zulfianto. Eh, di penghujung tahun 2021 kita melihat kemudian bagaimana masalah kebijakan di kepemerintahan dari pusat sampai ke tingkat daerah. Tetap bersama saya, eksklusif di luar TV. Kang Jajang, kita udah sampai di ujung akhir tahun 2021. Kita berada di minggu-minggu terakhir 2021. Nah, menurut Kang Jajang, gimana selama tahun 2021 dari sisi kebijakan? Dari kebijakan mulai dari pusat sampai daerah dan banyak lembaga juga pemerintahan kita ya, pejabat kita Bang Andri, tadi banyak catatan ya, bahkan kontroversi misalnya kalau kita masih ingat soal kebijakan pembuatan regulasi misalnya gitu kan, yang ramai itu soal RUU PKS. Betul. Ya sama masyarakat didorong supaya disahkan, tapi ternyata sampai akhir nih gitu kan gagal masuk ke rancangan gitu kan. Dan di sisi lain ini di legislatif misalnya, kalau tidak salah ada sekitar baru 5 doang nih yang sudah diputuskan. Betul. Dan jadi itu kan jadi landasan pijakan ya, aturan yang bakal tadi menyongsong di 2022 ya, dan hasil kerja lah dari legislatif kita di DPR RI sampai 2021 ya. Dan ternyata masih sangat mengkhawatirkan. Terus juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat juga tadi misalnya dari berbagai kementerian ya, soal gaji misalnya UMR ya, batas UMR 1 sampai 10 gitu kan, dan ternyata faktanya cuma 1% doang yang naiknya gitu kan, sampai bergejolak masyarakat daerah, buruh lah khususnya, sampai melakukan aksi ya. Terakhir di Jakarta ya, sampai aksi ke Gubernur Anies ya, dan itu juga menginspirasi lah buruh-buruh lain untuk protes gitu kan, supaya UMR-nya dinaikkan. Dan di daerah juga banyak tadi kebijakan-kebijakan yang sebenarnya perlu jadi perhatian juga tadi. Pola pembuatan kebijakannya masih pakai pola yang lama ya. Dari kalau saya kan melihatnya dari penganggaran misalnya. Saya melihat ada nggak sih misalnya pemerintah daerah yang minimal kreatif lah ketika dalam kondisi pandemi ini dan sebagainya. Tapi justru tadi dari awal ketika masa pandemi ya 2019 sampai sekarang nih 2021 gitu kan, masih berkutat dengan berbagai persoalan yang sama gitu kan tadi. Akhirnya berdampak terhadap realisasi belanja daerah yang rendah gitu kan, terus juga tidak sampainya bantuan gitu kan. Betul. Yang harusnya sampai ke masyarakat dan sebagainya. Dan bahkan kalau kita melihat lagi tadi banyak korban gitu kan, Bang Adri gitu kan. Ya. Nah, keberpihakan ini maksudnya kebijakan-kebijakan ini ya kita lihatlah kebijakan-kebijakan misal yang muncul tadi RUU PKS itu kemudian gagal menjadi sebuah undang-undang gitu ya. Terus juga Omnibus Law disahkan kemudian menjadi catatan betul ketika dibatalkan undang-undang Omnibus Law itu atau cilaka itu dibatalkan oleh MK dengan catatan-catatan dari MK gitu ya. Terus juga banyak kebijakan-kebijakan yang muncul selama pandemi ini dianggap tidak berpihak pada sebetulnya tadi pembangunan ekonomi nasional. Karena kebijakan ini kemudian yang seharusnya ini membantu program pembangunan ekonomi nasional malah tadi dibuat pemerintahnya dari pusat sampai ke bawah itu bingung untuk menganggarkan atau membelanjakan anggaran tersebut gitu ya. Nah, menurut Kang Jajang, kebijakan-kebijakan ini sebetulnya akan kemana sebetulnya larinya gitu ya? Karena ya meskipun cilaka itu dibatalkan MK, kemudian boleh disahkan lagi atau ya ibaratnya MK cuma ngasih catatan doang lah gitu ya. Betul. Dibenerin, ambil partisipasi masyarakat gitu kan. Iya. Tapi sebetulnya cilaka ini layak atau enggak untuk disahkan sebagai kebijakan atau sebagai aturan dasar, karena memang ya
ini berbau-bau korporat lah. Iya. Bukan berbau kemasyarakatan tadi. Itu kalau yang lebih paham mungkin Bang Adri ya dari segi hukum. Iya. Tapi kalau kita lihat dampaknya gitu kan, Mm-mm. bagaimana nanti pengaplikasiannya, kita bisa sederhana sih melihatnya tadi demi kepentingan oligarki Ya. tertentu ya tadi misalnya investor dan sebagainya, dan itu sangat merugikan kelompok buruh gitu kan, masyarakat, Betul. masyarakat bawah lah gitu kan, terkait dengan undang-undang cilaka. Bahkan dari segi pembahasan juga sebenarnya itu terlihat buru-buru ya dan memaksakan. Jadi kepentingan seperti ada disahkannya itu dorong dengan tadi ya, entah apa itu nafsu atau apa gitu kan. Karena tadi Lagi sange kayak. MK kan udah nolak Bang Adri. Jadi MK udah nolak, udah di demo gitu kan. Tapi tetap kan Presiden Joko Widodo ngotot gitu kan. Ini bakal tetap dijalankan gitu kan. Ini kan agak aneh juga. Ya. Mungkin dari perspektif hukum juga kan. Betul. Jadi ini kayak gimana sih? Dan banyak juga sih sebenarnya Bang Adri soal tadi kebijakan nanti ngarahnya kemana. Karena mungkin lagi pemerintah kita ini lagi gelagapan Bang Adri. Misalnya tadi sebenarnya ada dua tema besar sih yang kondisi real saat ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Pandemi sama tadi pemulihan ekonomi kayak tadi. Betul. Dan kecenderungannya lebih berat ke pemulihan ekonomi Bang Adri. Jadi pemerintah pusat dalam kondisi pandemi mereka tidak mau tadi ya ambil resiko yang nanti bakal berdampak terhadap citra mungkin dan sebagainya. Misalnya ketika dalam kondisi pandemi ada program pemindahan ibu kota gitu kan. Kalau demi kepentingan masyarakat gitu bisa saja program itu ditunda gitu kan. Tapi kan nanti citranya bakal turun gitu kan. Di depan siapa turunnya? Ya di depan masyarakat atau nanti mungkin jadi catatan atau mungkin juga tadi jadi bakal diomelin sama investor mungkin gitu kan, nggak berani. Iya. Jadi tadi kita bisa melihat ya, termasuk juga dari kaitannya sama undang-undang cilaka ya tadi. Kita bisa melihat dari kebijakan-kebijakan turunan ya, bahkan termasuk dari penerapan PPKM gitu kan, bahkan yang kebijakan kecil lah bagaimana soal misalnya yang sampai rame itu soal rehabilitasi gitu kan, yang diduga ada permainan tadi permainan proyek PCR gitu kan. Itu kan kebijakan yang dikeluarkan yang diduga menguntungkan kelompok tertentu Bang Adri. Agak aneh dalam kondisi kayak gini muncul tuh. Mulai dari kebijakan yang sifatnya itu mencakup tadi masyarakat keseluruhan, undang-undang loh Bang Adri. Sampai tadi kebijakan-kebijakan yang tadi bagaimana mengatur di wilayah, tapi itu juga bernilai kapital yang besar gitu kan. Jadi sepertinya pemerintah kita terkait ketika mengeluarkan aturan kebijakan seperti tidak terlalu memperdulikan kondisi di bawah Bang Adri. Kalau kita nilai ya. Nah itu dia tadi. Nah kebijakan ini kan seharusnya dibuat sebagai landasan bagaimana kemudian memfasilitasi masyarakat gitu ya. Harusnya. Mempermudah akses kepada masyarakat gitu ya. Betul. Bukan cuma disalahin doang masyarakat ini gitu kan, tapi kebijakannya juga tidak mendukung keberadaan masyarakat. Contoh misal undang-undang cilaka bukannya menguntungkan masyarakat, tapi malah ya tadi resiko-resikonya itu ya gajinya yang nggak jelas, pendapatannya jadi nggak jelas, UMR, UMK, UMP juga jadi nggak jelas kan gitu. Ini yang kemudian menjadi cilaka itu tidak bersinggungan langsung terhadap masyarakatan gitu ya, yang seharusnya ini meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga akhirnya ini malah melindas rakyat itu sendiri atau melindas masyarakat itu sendiri. Nah, cilaka ini juga dianggap hanya hanya melindungi sisi-sisi korporatnya, sehingga akhirnya ketika pendapatan perusahaan itu diangkat gitu ya, dicoba untuk diangkat melalui undang-undang ini, tapi pendapatan untuk masyarakatnya atau karyawan-karyawannya atau pegawainya itu diminimalisir. Ini kan kapitalistik banget ya sih. Iya nggak? Iya, mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya. Betul. Kan gitu ya. Itu seperti apa? Penindasan banget Bang Adri tadi misalnya. Jadi dalam kondisi sulit
kira-kira kan tadi kita bakal bertanya, negara bakal berpihak kemana nih? Ya, Nah, dengan adanya undang-undang, tadi Heeh. kebijakan-kebijakan tersebut udah ketebak nih. betul. Ya paling masyarakat cukup puas lah dengan bansos gitu. Itu Yang juga yang dikorupsi. dikelentit gitu. Atau ya cuma bansos kan, bantuan yang tadi kartu dan sebagainya. Ya. Dan ketika dicek juga sebenarnya itu juga nggak merata gitu kan. Bahkan nggak tepat sasaran gitu. Betul, Tadi masih betul. banyak persoalan. Ya terkait tadi bagaimana pola kebijakan dari pemerintah Bang Adri, mulai dari pembuatan RU dan sebagainya ya, bahkan berpihak ke siapa gitu kan. Tadi negara lagi susah kena pandemi, kira-kira condongnya kemana, kita bisa melihat itu. Dan pola ini sebenarnya sudah berjalan lama sebenarnya Bang Adri. Tadi keberpihakan ya, saya ambil garis keberpihakan. Misalnya itu di pemerintah pusat lah yang mencakup nasional. Terkait dengan anggaran juga Bang Adri, misalnya kita bisa melihat keberpihakan pemerintah misalnya di pemerintah daerah terkait dengan porsi. Selama ini nggak ada tuh keseriusan dari pemerintah untuk tadi bagaimana menstimulus masyarakat atau membantu masyarakat. Kita selama ini masyarakat cuma dapat bansos doang. Misalnya dari porsi APBD Bang Adri. Sebagian besar itu 30% lebih, bahkan mungkin ada yang 40% untuk belanja pegawai. Itu kan untuk gaji para pejabatnya. Betul. Untuk APBD itu. Dan sisanya mungkin untuk belanja barang dan jasa itu untuk menunjang. Bisa sampai 40% lebih gitu kan. Nanti 20% kesehatan, 10% pendidikan, itu juga ditambah dari pusat. Sedangkan untuk belanja modal misalnya, infrastruktur, itu paling rata-rata 13%-an Bang Andri. Jadi bisa kebayang kan tadi. Jadi nggak aneh kalau kita ini tadi dalam menjalankan program dan sebagainya tadi. Program di akhir tahun dan sebagainya, itu aja paling kecil. Misalnya untuk infrastruktur itu kan demi kepentingan masyarakat Bang Andri. Dari sana saja kita bisa melihat kalau saja itu dirubah misalnya. Nanti dengan aturan baru misalnya untuk infrastruktur itu ada batas minimal. Minimalnya 30% gitu kan. Sekitar 30% misalnya. Nanti terus juga untuk belanja pegawai nanti ada batas maksimal misalnya. Tidak boleh lebih dari 30% misalnya. Itu kan enak kalau seperti itu Bang Andri. Jadi bagaimana porsinya itu dibuat aturan. Jadi tidak dibebaskan begitu saja baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Seperti misalnya aturan soal untuk anggaran pendidikan. Minimal 2% dari APBN misalnya, termasuk juga di APBD. Itu kan enak walaupun sampai saat ini masih banyak masalah walaupun udah diatur, tapi minimal langkah step by stepnya tadi ya. Dibuka dulu, nanti setelah itu tadi yang lemah-lemahnya nanti dilengkapin, diperkuat gitu kan. Dari sana saja pembuatan regulasi untuk landasan kan ya, landasan mengeluarkan kebijakan saja masih lemah, masih rapuh Bang Andri. Keberpihakannya sangat tidak ada sama sekali. Kalau kayak begitu kan jadinya kan kita mikirnya pemilihan ekonomi nasional ini bukan pemilihan ekonomi rakyat. Betul. Tapi pemilihan ekonomi untuk negara. Negara ya, sama ya, sama-sama pen kali ya. Bahkan pemilihan ekonomi konglomerasi gitu kan. Jadi yang elit-elit para pengusaha yang sebenarnya nggak ada masalah sama ekonomi, tapi nggak mau sahamnya turun dan sebagainya gitu kan. Modalnya turun, bahkan sampai dalam kondisi pandemi banyak yang makin tajir Bang Andri gitu kan. Ini kan agak miris juga seperti itu. Dan itu selalu berkaitan dengan tadi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu di pusat maupun daerah. Tadi bagaimana pentingnya ya tadi, bagaimana keberpihakan dari negara ya. Tadi terkait dengan catatan soal bagaimana kebijakan pemerintah ya, baik mau di pusat maupun di daerah ya, mau presiden mau menterinya gitu kan tadi. Kalau keberpihakannya kepada konglomerasi gitu kan, kepada investor, kepada pengusaha, segelintir kelompok sebenarnya. Bahkan misalnya itu dibandingkan dengan fakta bahwa yang menampung pekerjaan mayoritas di Indonesia itu ternyata UMKM, usaha kecil dan menengah gitu kan. Investor itu cuma sekitar 3% doang. Itu aja kan jomplang gitu kan tadi. Di sisi lain kebijakan berpihak kepada investor, di sisi lain tadi fakta di lapangan itu yang ngebantu itu ya justru masyarakat kelas menengah ke bawah gitu kan. Tapi kenapa nggak dipedulikan sama pemerintah, nggak dibela ya tadi. Oke.
Kang Jajang, ada yang mau disampaikan? Ya terkait tadi kebijakan pemerintah di tahun 2022 lah, bagaimana menyongsong tahun baru, mudah-mudahan ya. Tadi persoalan-persoalan terkait misalnya soal porsi anggaran kalau dari kita ya, terus juga aturan-aturan yang masih banyak yang rapuh gitu kan, untuk landasan supaya keberpihakannya lebih adil lagi gitu kan, dan berpihak kepada masyarakat bawah, mudah-mudahan cepat-cepat diperbaiki lah, dibuat, diatur kalau belum ada gitu Betul. kan, oleh pemerintah kita gitu kan. Seperti itu Bang Andri. Oke. Itu ya tadi perbincangan saya dengan Kang Jajang terkait dengan bagaimana kebijakan-kebijakan selama pandemi. Mengingat memang pandemi ini di Indonesia udah 2 tahun lah ya. Kalau masuk ke 2022 tuh udah masuk tahun ketiga tuh pandemi di Indonesia. Ada ulang tahunnya juga. Artinya memang kalau ini tidak menjadi pelajaran juga bagi pemerintah dalam penanganan ekonomi di Indonesia, ya ini akan membuat keruwetan lagi atau membuat masalah lebih besar di tengah-tengah masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang masih nggak jelas gitu ya, dengan model-model peraturan yang juga nggak jelas gitu, yang kemudian penganggaran di pemerintahan tidak berkucur juga ke tingkatan bawah, apalagi bisa dirasakan dengan masyarakat. Itu menjadi sesuatu yang sangat nihil. Terakhir, pemulihan ekonomi nasional jangan pula menjadi pemulihan ekonomi bagi segelintir keluarga. Pemulihan ekonomi nasional harus dirasakan bagi masyarakat luas, karena pemulihan ekonomi nasional itu memang ditujukan untuk meningkatkan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, bukan peningkatan ekonomi di tengah-tengah oligarki. Saya Adri Zulfianto, di luar TV. Mendorong aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi